Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Yang pertama yaitu pengertian dari benda padat. Benda padat adalah bentuk wujud benda yang memiliki wujud padat dengan massa dan menempati sebuah ruang atau berada pada volume tertentu. Sifat benda padat yang paling jelas adalah memiliki bentuk dan ukuran yang tetap sebelum akhirnya diberi tindakan. Yang kedua yaitu sifat benda padat. Bentuknya tetap, volume tetap, dapat diubah bentuknya dengan cara tertentu, mempunyai massa, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat mengalir. Kemudian, selanjutnya yaitu ciri-ciri benda padat. Bentuk benda padat tidak akan berubah meskipun dipindah-pindahkan dari wadah satu ke wadah yang lain. Ukuran benda padat tidak akan berubah meskipun dipindah-pindah dari wadah satu ke wadah yang lain. Volumenya tetap dalam kondisi tertentu secara konsisten dan massa jenis atau kerapatan benda padat relatif tinggi. Kemudian, selanjutnya yaitu perubahan benda padat. Perubahan wujud benda padat juga bisa terjadi secara alami atau perubahan fisika dan kimia. Perubahan pada benda padat kemudian bisa kita kenali dari proses perubahannya seperti mencair, menyublim, atau membeku yang membutuhkan energi atau kalor dalam proses perubahannya. Contoh benda padat yang mengalami perubahan bentuk. Yang pertama yaitu plastik. Jika plastik mengalami proses pemanasan, maka dapat berubah menjadi bentuk yang beragam seperti ember, baskom, kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kertas. Kertas termasuk dalam bentuk benda padat yang merupakan hasil perubahan benda padat, yakni kayu yang dimasak menjadi bubur kertas atau pulp. Bahan kertas tersebut kemudian akan mengalami beberapa proses penyaringan dan akan bisa digunakan, yaitu bisa untuk menulis dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu benda cair. Menurut KBBI, benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya seperti air, minyak, oli, karena molekulnya bergerak bebas. Benda cair yaitu benda yang dapat berubah atau tidak tetap menyesuaikan tempat yang didiaminya. Sifat benda cair. Sifat-sifat benda cair antara lain yaitu bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Benda cair juga mengalir ke tempat yang lebih rendah. Benda cair menekan ke segala arah dan benda cair meresap melalui celah-celah kecil atau kapilaritas. Selanjutnya yaitu contoh dari benda cair. Contoh dari benda cair yaitu ada sirup, minyak, kecap, susu, oli, bensin, deterjen, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu benda gas. Kalian ada yang tahu nggak nih apa itu benda gas? Oke, kita akan bahas ya. Benda gas adalah salah satu bentuk dan wujud zat benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, meskipun sulit dilihat dengan mata telanjang manusia. Selain tidak bisa dilihat oleh mata manusia, benda gas juga tidak bisa dipegang nih teman-teman. Lainnya benda padat dan benda cair. Sifat-sifat benda gas. Sifat benda gas antara lain yaitu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Ada di segala tempat, menekan ke segala arah, memiliki massa berat, jarak antar partikel berubah-ubah, susunan partikelnya tidak teratur, gaya tarik antara partikel lemah, gerakan partikelnya sangat bebas. Itu adalah sifat dari benda gas. Selanjutnya yaitu contoh dari benda gas yang ada di sekitar kita adalah ada udara, asap,
uap, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan sebagainya. Perubahan wujud benda terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sementara dan yang kedua yaitu tetap. Perubahan sementara itu apa sih? Perubahan sementara adalah bentuk dari perubahan wujud benda di mana benda tersebut dapat kembali ke wujud semulanya. Perubahan ini disebabkan oleh pelarutan, pemanasan, ataupun pendinginan ya teman-teman. Selanjutnya yaitu perubahan tetap. Perubahan tetap adalah bentuk dari perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali seperti semula dan bersifat tetap. Berdasarkan zat yang dihasilkan, perubahan wujud benda dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu perubahan fisika, yang kedua perubahan kimia, dan yang ketiga perubahan biologis. Perubahan fisika adalah perubahan fisika atau perubahan wujud yang dapat berbalik, yakni perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan tidak terjadi perubahan jenis zat. Artinya yaitu benda dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya yaitu perubahan wujud pada air, lilin yang dibakar, dan logam yang dilas. Perubahan fisika antara lain apa ya yang dimaksud dengan membeku? Membeku adalah merupakan suatu perubahan dari wujud benda cair yang berubah menjadi benda padat. Perubahan yang terjadi dikarenakan suhu di lingkungan berubah menjadi dingin. Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan dari cair menjadi padat inilah yang disebut dengan membeku. Yang kedua yaitu mencair. Mencair merupakan perubahan wujud yang terjadi pada zat padat menjadi zat cair. Perubahan pada wujud benda padat menjadi cair, maka diperlukan panas atau kalor yang dapat mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan inilah yang disebut dengan mencair. Selanjutnya yaitu yang ketiga menguap. Menguap adalah peristiwa yang dialami oleh suatu zat cair menjadi gas. Contohnya yaitu air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan menguap. Selanjutnya yaitu yang keempat, mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan yang dialami suatu zat gas menjadi zat cair. Contohnya yaitu ketika menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Hal itulah yang disebut dengan mengembun. Yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan yang dialami suatu zat padat menjadi gas. Contohnya yaitu kapur barus yang ditaruh di lemari. Yang keenam yaitu mengkristal atau menghablur, merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya yaitu proses perubahan uap menjadi salju, lubang knalpot yang kotor berwarna hitam karena gas CO2. Selanjutnya yaitu perubahan kimia. Apa sih itu perubahan kimia, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Perubahan kimia adalah peristiwa perubahan wujud yang tidak dapat bolak-balik atau perubahan pada suatu benda yang dapat menghasilkan zat baru yang berbeda dengan sifat aslinya dan bersifat tetap atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya yaitu pada peristiwa kertas yang dibakar, kayu yang dibakar. Kemudian perubahan biologi. Perubahan biologi adalah suatu peristiwa perubahan benda yang terjadi oleh pengaruh adanya aktivitas dari makhluk hidup lain. Perubahan ini pada umumnya tidak menghasilkan zat baru dan bersifat kekal atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya, pelapukan batu di sungai karena ditumbuhi lumut, pelapukan kayu karena dimakan oleh rayap. Selanjutnya yaitu manfaat dari perubahan wujud benda antara lain. Yang pertama, peristiwa mencair dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam membuat macam-macam bentuk barang seperti dari logam yaitu perabot rumah tangga, perkakas, pertukangan, perkakas bengkel, dan lain-lain. Dalam hal ini logam dipanaskan hingga berubah menjadi cair, kemudian dituangkan ke dalam cetakan untuk membuat suatu perkakas. Dan itulah yang disebut dari mencair
untuk membeku. Itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu manfaat menyublim. Peristiwa menyublim dapat dimanfaatkan untuk membuat sumber wewangian dalam bentuk padat. Contohnya penggunaan kapur barus, pewangi mobil, dan lain-lain. Masih ada banyak lagi loh teman-teman. Selanjutnya yaitu manfaat dari membeku. Peristiwa membeku dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat es batu, membuat makanan dari agar-agar, dan mencetak perkakas dari logam. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.